perkenalkan, kembali bersama saya Arif Agus Sukmandani di pembelajaran kita mengenai jaringan komputer. Di pertemuan ke-10 ini saya akan membahas mengenai keamanan. Nah, di dalam pertemuan ini saya membagi menjadi beberapa subtopik. Yang pertama adalah tujuan keamanan, kedua adalah tipe serangan, dan yang ketiga adalah kriptografi. Nah, bahasan pertama kita adalah mengenai tujuan dari keamanan. Mengapa kita perlu mengamankan sistem atau jaringan kita? Karena kunci kita adalah informasi atau data. Data kita harus lindungi. Kita tidak boleh memberikan atau data kita tidak boleh dimanipulasi atau diduplikasi oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Nah, oleh karena itu, data atau informasi tersebut adalah sebagai aset yang berharga. Tujuan dari keamanan adalah confidentiality, integrity, dan availability. Nah, yang pertama confidentiality. Jadi kita perlu melindungi informasi rahasia sehingga informasi tersebut tidak bocor ke tempat-tempat lain atau ke orang-orang yang tidak kita tuju. Yang kedua adalah integrity. Integrity adalah data yang kita kirimkan atau yang kita sampaikan kepada orang tidak berkurang sedikit pun. Jadi tidak ada namanya korup atau tidak bisa diakses atau setidaknya tidak bisa dirubah ya sama orang-orang yang tidak kita inginkan. Terusnya yang ketiga adalah availability. Availability adalah data atau informasi yang kita punya hanya boleh diubah oleh orang-orang yang kita inginkan, kita tuju. Jadi data tersebut hanya boleh diubah oleh orang-orang yang berwenang. Nah, salah satu contohnya misalnya gini. Kan kalau kita lihat data itu ada di dalam Windows ya, kalau nggak dalam sistem operasi ada namanya konsepnya read, write. Nah, misalnya user A, administrator bolehnya ngapain aja sih? Ya kan, misalnya dia bisa melakukan perubahan, bisa melakukan macam-macam, full control lah. Nah, sedangkan kalau user saya misalnya, saya Arif misalnya, diizinkan hanya untuk membaca aja file tersebut, tidak bisa melakukan modifikasi apapun. Nah, itu bagian dari availability. Bahasan yang kedua adalah tentang tipe-tipe serangan. Nah, ini menjadi bagian terpenting ya. Ada beberapa kriteria serangan yang bisa dilakukan terkait dengan keamanan kita. Nah, pertama adalah yang menyangkut tentang confidentiality, yaitu adalah tentang snooping dan traffic analysis. Nah, kalau yang kedua adalah tentang serangan untuk terkait dengan integrity, ya, perubahan ya, modification, terusnya ada namanya masquerading, replaying, terusnya ada repudiation, terus ada lagi serangan yang terkaitan dengan availability. Jadi terkait dengan DOS, misalnya di DOS kita ada beberapa, kan mungkin kita udah familiar ya dengan kata-kata di DOS. Sistem kita di DOS nih. Seperti itu. Nah, pembahasan yang tentang confidentiality yaitu tentang menyerang kerahasiaan informasi yang kita miliki. Nah, ini biasanya kita melakukan snooping. Nah, snooping ini adalah dia mengintip file-file kita atau membuat suatu replikasi dari data-data kita, ya kan? Misalnya traffic analysis, jadi dia melihat traffic jaringan. Misalnya kalau menggunakan toolsnya menggunakan model WireShark yang sangat terkenal ya. Jadi dia memonitoring jaringan yang lalu lintas jaringan yang ada di sekitar. Gitu. Nah, terusnya kalau ada beberapa tipe serangan juga yang terkait dengan namanya integritas. Yang tadi saya sudah sebutkan adalah tentang modifikasi. Jadi dia memodifikasi file yang dikirim kita, misalnya
orang yang sebelumnya misalnya hanya boleh read atau bisa berubah menjadi write kalau nggak edit seperti itu. Terus ada lagi modelnya dengan tipe-tipenya yang untuk menyerang availability, kesediaan, yaitu melakukan DDoS. Jadi dia membanjiri trafficnya, ya kan, sehingga sistemnya menjadi berat, ya kan. Itu model seperti itu. Jadi dia nge-flooding sistem. Akhirnya dampaknya adalah server kita menjadi lemot, ya kan. Habis itu dia berusaha memasukkan beberapa mungkin script-script yang berbahaya bagi sistem. Akhirnya sistem kita menjadi jebol atau korup. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam.